Oke, konten kali ini kita akan bahas terkait dengan musim MU itu lebih berhasil daripada musim yang dijalani oleh Arsenal pada musim ini kayak gitu. Oke, bagi kalian fans MU maupun fans Arsenal, mohon ditonton video ini sampai habis. Bukan apa-apa, cuman nanti takutnya kalau kalian tonton setengah-setengah akan menimbulkan misunderstanding gitu ataupun kesalahpahaman kayak gitu. Jadi bagi kalian mohon ditonton sampai habis agar kalaupun kalian nggak suka bisa dapat poin yang ingin ku sampaikan kayak gitu. Oke, mari kita bahas. Arsenal di awal musim itu mendatangkan kurang lebih 9 pemain yang kita kenal ya. Jesus, Zinchenko, Pablo Vieira, terus Saliba yang kembali dari masa peminjaman, Trossard yang datang di awal di pertengahan musim, terus Kiwior, terus Jorginho dari Chelsea. Dengan hampir 9 pemain ini, mereka bisa dibilang menjalani musim yang cukup luar biasa, fantastis. Dengan sekuat seadanya mereka berhasil memimpin Liga Inggris hingga pada 7 sampai 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris mereka disusul oleh Manchester City, which is memang skuad City 2-3 level di atas skuad MU maupun skuad dari Arsenal kayak gitu. Nah, sedangkan MU mendatangkan, bisa dibilang setelah di awal musim mereka terseok-seok kalah dari Brighton, kalah dibantai sama Brentford, dibantai bahkan lagi sama City 6-3 kayak gitu. Mereka baru mendatangkan pemain-pemain yang cukup berpengaruh kayak gitu. Nah, di awal musim yang awal datang itu kan Martinez, Malaysia, Eriksen, dan juga Anthony gitu loh. Nah, pemain-pemain ini masih belum bisa menutup lubang yang ada di dalam permainan MU, which is lini tengahnya ataupun DM-nya. Ia kali mau ngandelin Fred dan juga McTominay gitu ya. Mereka nggak buruk. Ya bagus, cuman bukan dalam level MU, bukan tipe pemain yang bisa ngangkat MU lebih jauh lagi ya gitu. Nah, setelah itu di pertengahan musim mereka mendatangkan Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer gitu, yang mana menurutku ya bisa lah untuk menutup lubang gitu Sabitzernya. Kalau Weghorst jangan harapin dia cetak gol, mungkin dia sebagai pemancing pemain lawan bisa, cuman sebagai goal getter menurutku masih jauh lah di bawah striker top gitu. Bahkan di bawah Jesus, dia masih 2-3 level di bawah si Jesus, si Weghorst nah gitu. Cuman yang menjadi fokus dalam perbincangan kita hari ini adalah terkait dengan musim yang dijalani MU dan juga jalan Arsenal. Menurutku musim yang dijalani oleh MU itu lebih berhasil dari apa yang dijalani oleh Arsenal gitu. Alasannya apa? Yang pertama gini, memang secara permainan Arsenal bermain luar biasa gitu, bahkan satu level di atas MU secara permainan gitu loh. Baik secara permainan, ya betul aku bilang mereka bermain jarak antar pemain itu sudah dekat, passingnya itu jalan, apalagi setelah mereka membeli 2 pemain kunci yang mana Jesus dan juga Zinchenko itu sangat berpengaruh dalam proses build up mereka gitu loh. Nah, belum lagi Saliba yang balik dari masa peminjaman dia kayak gitu loh. Nah, belum lagi Partey yang musim-musim sebelumnya itu sering cedera, tapi di musim ini bisa dibilang agak jarang cedera lagi gitu. Artinya dia bisa berperan banyak di dalam proses permainan Manchester City, Arsenal kayak gitu kok, Arsenal gitu. Nah, yang cukup menarik adalah peran dari Zinchenko kayak gitu. Nah, Zinchenko ketika dia build up kayak gitu kan. Nah, ketika dia build up biasanya secara di atas kertas memang dia adalah back kiri gitu. Cuman pada saat build up gitu, nah ketika build up dia itu tidak jarang masuk ke tengah. Nah, posisi dia yang ditinggalin itu sering diisi kalau nggak Saka, itu adalah Martinelli yang masuk ke sebelah kiri, sedangkan dia membantu Partey untuk menjadi double pivot agar bisa memenangkan bola di lini tengah. Itulah yang sering terjadi pada saat proses build up-nya si Arsenal. Nah, itu juga lah yang menurutku menjadi cikal bakal Pep menerapkan formasi 3-2-4-1. Cuman Pep ini lebih ekstrim lagi gitu, yang artinya dia lebih memilih back tengah yang dimajukan ke depan. Kalau Arsenal back kiri yang dimajukan ke tengah, sedangkan si
Pep, back tengah lah yang dimajukan ke depan sebagai DM ataupun box to box, yang mana nanti ketika bertahan dia bisa kembali lagi kayak. Nah, itulah yang sering diinstruksikan Pep kepada John Stones gitu loh. Sedangkan si Arsenal itu berbeda kayak gitu. Nah, peran dari Jesus juga cukup menarik di dalam permainannya si Arsenal kayak gitu, yang mana dia sering jemput bola ke dalam ketika dijemput bola ke dalam yang masuk ke kotak penalti itu, kalau nggak Odegaard, Martinelli ataupun Granit ataupun Bukayo Saka ya. Makanya dari itu di musim ini gol dari si Granit Bukayo Saka dan juga Gabriel Martinelli itu cukup banyak di musim ini gitu loh. Nah, sedangkan permainan MU itu cukup berubah dari beberapa pelatih sebelumnya, which is si siapa, Ole, Mourinho dan lain sebagainya. Artinya musim ini mereka bermain cukup direct, walaupun lebih banyak mengandalkan counter attack karena memang passing pemain MU itu very poor ya, sangat menyedihkan gitu loh. Kenapa aku bilang demikian? MU ketika di press mungkin 5 detik aja mereka nggak bisa megang bola karena memang pemainnya itu tidak mengerti apa yang diinginkan Ten Hag mungkin, dan juga resistensi mereka ketika di press itu sangat rendah. Belum lagi kalau bicara terkait dengan akurasi passing mereka yang cukup rendah kayak gitu ya. Wan-Bissaka, mungkin yang passing yang bagus itu cuman ini kalau di belakang itu cuman Lisandro Martinez, yang mana dia di awal musim diremehkan sama Jamie Carragher, yang akhirnya Jamie Carragher minta maaf yang menyatakan bahwasanya pemain pendek apalagi back tidak bisa bermain di Liga Inggris ya. Namanya juga pandit Inggris itu kan hebatnya cuma satu, yaitu bahasa Inggrisnya itu lancar, itu aja cuman kelebihan mereka kayak gitulah. Nah, jadi hal lain kenapa aku bilang itu secara permainan gitu. Nah, sekarang kenapa aku bilang musim MU itu lebih berhasil dari musim si Arsenal gitu. Yang pertama, di awal musim sampai akhir musim tidak ada satupun fans MU kecuali fans yang loak-loak yang tolol-tolol itu yang mengharapkan MU itu juara dengan sekuat seadanya gitu loh. Kalau aku pribadi masuk Champions League itu sudah hal yang luar biasa dengan sekuat yang ada gitu. Apalagi ini pelatih yang baru datang di awal musim itu bahkan dibantai. Menurutku Ten Hag belajar banyak gitu loh. Tapi sedangkan Arsenal itu ketika awal musim, ketika mereka mulai memimpin memimpin klasemen, mereka semua fansnya sudah berharap mereka akan juara gitu loh. Artinya ya aku sebagai fans MU atau fans MU yang normal tidak begitu mengharapkan MU akan juara di musim ini dengan skuad itu. Artinya kekecewaannya itu tidak separah kecewa fans Arsenal yang berharap tinggi Arsenal itu akan juara karena memimpin klasemen sampai 5 pertandingan terakhir, kurang lebih 5 pertandingan terakhir di IPL gitu loh. Nah, itu satu gitu loh. Yang kedua, MU secara skuad itu bermasalah secara internal. Arsenal secara internal solid, secara permainan solid, secara mental solid. Sedangkan MU di awal musim mentalnya itu terseok-seok abis gitu loh. Belum kasus yang pemain yang diinginkan Ten Hag tidak datang, misalkan Frankie De Jong tidak datang di awal musim, yang mana Erik ten Hag harus mengalihkan perhatiannya ke Adrian Rabiot lah, yang ujung-ujungnya Casemiro lah sebagai good dealnya, goodbye-nya kayak gitulah. Belum lagi secara internal permasalahan antara Erik ten Hag dengan Ronaldo, yang artinya mengganggu kestabilan internal. Erik ten Hag bisa mengatasi itu, artinya dia punya otoritarisasi di dalam ruang ganti. Sedangkan Arsenal solid, sedangkan Arsenal secara internal solid, sedangkan Arsenal secara permainan solid. Nah, maka dari itu kalau aku bilang MU di posisi 3 itu lebih berhasil daripada daripada Arsenal di peringkat kedua gitu loh. Oke, secara klasemen memang iya, MU dan Arsenal itu tertinggal 9 poin gitu. Artinya Arsenal mengumpulkan 84 poin, MU mengumpulkan 75 poin secara klasemen. Cuman secara head to head MU masih menang loh kayak gitu. Di pertandingan pertama di Old Trafford, MU menang 3-1 gitu loh. Sedangkan waktu dimain di Emirates Stadium, MU cuma kalah 3-2 gitu loh. Ngerti nggak? Jadi MU masih menang 1-0 secara head to head. Kalaupun misalnya poin MU sama Arsenal ini sama misalkan sama, ya MU yang di atas Arsenal karena secara head to head MU yang menang atas
Arsenal secara selisih gol pada saat pertemuan kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, hal lain yang mengapa aku mengatakan musim MU itu lebih berhasil dari musim Arsenal adalah MU yang musim ini bisa meraih trofi, walaupun kata orang trofi ciki lah, trofi kaleng lah. Ya, coba deh lihat gitu loh. Dalam 5 sampai 10 tahun terakhir siapa tim apa yang memenangkan Carabao Cup ataupun dulu Carling Cup gitu loh. Coba cek. Dalam 10 tahun terakhir yang menangkan itu rata-rata Big Six gitu. Artinya gelar ini bukan gelar main-main juga gitu loh. Semua tim itu berebut untuk meraih gelar ini, which is Manchester City 3 atau 4 tahun terakhir mereka meraih semuanya gitu. Artinya sekelas Manchester City aja mengejar gelar Carabao Cup ini atau dulu Carling Cup. Masa kalian Arsenal yang tim bukan ibaratnya tidak selevel dengan Manchester City kalau sekarang ya, bukan secara sejarah, secara permainan sekarang yang tidak selevel dengan Manchester City menganggap ini piala kaleng ya. Salah satu kalian bilang itu yang pertama karena kalian nggak dapat piala. Yang kedua karena skuad kalian tidak memadai, makanya kalian bilang itu adalah piala ciki, piala kaleng. Coba skuad kalian memadai, coba kalian dapat piala, pasti kalian bilang oh ini adalah piala yang sangat bergengsi, piala yang sangat piala is piala, trofi is trofi gitu. Itu ya semua kalau tim menang pasti kayak gitu, tapi kalau tim kalah pasti bilang skuadnya nggak ini, ini piala tidak penting, ini piala kaleng ya. Itu kan namanya apa ya, alibi kayak gitu loh. Coba kalau menang pasti beda lagi hal yang dikatakan kayak gitu. Nah, hal lain juga adalah kenapa musim MU lebih berhasil daripada musimnya Arsenal kayak gitu. Nah, Erik ten Hag itu baru datang 1 musim, yang mana dia bisa merubah MU secara kultur, secara mental mungkin, secara kesulitan tim kayak gitu, secara otoritarisasi di dalam ruang ganti. Sedangkan Arteta sudah 3 atau 4 musim di Arsenal gitu ya. Apa yang dia dapat? Nggak ada juga gitu, cuman peringkat 2 gitu. Kalau kita mau bicara head to head secara pelatih gitu, memang sekali lagi aku bilang secara permainan memang Arsenal lebih solid karena memang mereka mendatangkan pemain sesuai kebutuhan mereka dan mereka perform. Di MU pemain yang mereka datangkan yang tidak perform kan ya cuman Malaysia dan juga si Anthony juga nggak flop amat juga gitu loh. Yang lainnya kayak Casemiro, kayak Martinez, kayak Sabitzer bisa dibilang perform gitu loh, ngerti nggak? Jadi menurutku cukup berbanding terbalik lah dengan kondisi Arsenal yang ada. Mereka pemain yang ada itu sudah bersama kurang lebih 4 tahun dengan pelatih yang sama, yang artinya secara filosofi, secara permainan mereka sudah tahu apa yang diinginkan oleh Arteta. Sedangkan di MU si Erik ten Hag-nya itu baru datang, yang mana pemain masih meraba-raba bagaimana keinginan ten Hag, bagaimana kemauan ten Hag, bagaimana tegasnya ten Hag masih meraba-raba lah gitu. Secara ketegasan ya Erik ten Hag sudah membuktikan kalau kalian nggak bisa bermain ya udah kalian ditunjukkan dengan Ronaldo, kurang mega bintang apa, Ronaldo diusir, ditendang. Kemudian Harry Maguire sang kapten yang di era Rangnick main sejelek apapun tetap dimainkan. Tapi di zaman Erik ten Hag yang nggak ada cerita, kalau nggak perform out kayak gitu loh. Sedangkan yang mungkin kesalahan si Erik ten Hag adalah terlalu sering memainkan Bruno gitu loh. Bukan kesalahan ten Hag itu, satu sering memainkan Bruno, yang kedua tidak mungkin ya, firasatku pemain itu terlalu egois sampai peluang-peluang yang harusnya dioper mereka tahan, bahkan shooting kayak gitu. Yang artinya menurutku Ten Hag tidak tegas dengan pemain-pemain yang mengandalkan egonya sendiri gitu loh. Sedangkan Arsenal bisa dilihat di kotak penalti kombinasi 1-2 mereka itu sangat berjalan di kotak penalti gitu. Makanya mereka bisa cetak gol cukup banyak lah, ataupun cukup banyak memenangkan pertandingan di musim ini karena ego pemain itu bisa diatasin oleh si Arteta, yang artinya secara tim ya, bukan secara individu kayak gitu.